Halo rekan-rekan semua, bertemu lagi bersama saya Krisna Mahadiputra di channel saya ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pathfinding algorithm, yaitu A-star algorithm atau algoritma A-star. Algoritma A-star merupakan salah satu jenis algoritma pencarian rute atau pathfinding algorithm seperti saya sebutkan tadi. Nah, algoritma ini merupakan salah satu yang terbaik di jenisnya dalam pencarian rute terbaik dan graph transversal dikarenakan bersifat komplit. Yang mana maksud dari bersifat komplit ini, algoritma ini cepat dan menyediakan informasi atau informed search method. Nah, algoritma ini pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Niels Nielsen, dan Bertrand Raphael. Nah, pada kala itu, nama dari algoritma ini awalnya ialah hanya algoritma A. Kemudian, dengan dilakukan optimasi heuristik, algoritma ini kemudian disebut dengan A-star. Nah, pada algoritma ini dikenal istilah heuristik. Heuristik sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni kata eureka, yang mana artinya ialah untuk menemukan. Nah, pada algoritma A-star, heuristik ini merupakan estimasi jarak dari titik akhir atau destinasi terhadap rute-rute yang ada untuk menuju destinasi tersebut. Nah, untuk menemukan nilai heuristik ini, kita berpatokan pada diagonal-diagonal yang terdapat dalam graf itu sendiri. Contohnya bisa dilihat seperti gambar ini. Di sini ada graf. Kemudian ini adalah vertikal dan ini horizontal, dan ini adalah diagonalnya. Heuristik sendiri diibaratkan sebagai diagonal dalam graf ini. Dikarenakan merupakan salah satu yang terbaik di jenisnya, maka membuat algoritma ini sering digunakan baik itu dalam game, natural language programming, dan peta berbasis web untuk menemukan jalur yang efisien sesuai dengan perkiraan. Walaupun sesuai perkiraan, namun perkiraan yang digunakan tersebut sesuai dengan hitung-hitungan sehingga hasilnya cukup akurat. Nah, contoh penggunaan algoritma ini seperti pada Snake Game dan game yang memiliki bot ataupun NPC untuk sampai pada tujuan dengan cepat meski terdapat penghalang atau obstacle. Nah, ini merupakan salah satu contoh game yang menggunakan algoritma ini. Game ini tujuannya untuk mencapai destinasi dengan cepat walaupun terdapat penghalang, dan di sini disediakan rute. Namun, inilah rute tercepat berdasarkan algoritma A-star. Kemudian, bagaimana cara kerja dari algoritma A-star ini? Nah, misalnya kita diberikan graf sebagai berikut, di mana kita hendak mencapai titik akhir yang berada pada pojok kiri bawah ini, dengan titik awal kita berada pada pojok kanan atas. Nah, di sini disediakan beberapa rute. Dapat melewati ini, yang merupakan rute tercepat, ataupun bisa melewati ini, namun lebih lama dikarenakan ini memutar. Nah, yang dilakukan oleh algoritma A-star tersebut ialah dengan melakukan perbandingan setiap rute sebelum nantinya dipilih. Nah, di sini akan dibandingkan rutenya apakah lurus itu lebih cepat ataukah belok yang lebih cepat. Nah, karena belok lebih cepat, dia akan melalui rute ini sehingga sampai pada destinasi dengan lebih cepat. Nah, yang digunakan untuk melakukan perbandingan ialah menggunakan nilai hasil akumulasi atau jumlah, jarak dari titik awal, dan estimasi jarak dari titik akhir atau heuristik terhadap rute yang tersedia. Maksudnya, jarak dari titik awal tersebut dijumlahkan dengan nilai heuristik terhadap rute-rute yang tersedia. Kemudian, berdasarkan penjelasan cara kerjanya tadi, ditemukan beberapa fungsi pada algoritma A-star. Yaitu ada 3 fungsi, yakni fungsi G yang merupakan jarak dari titik awal, kemudian fungsi H yang merupakan estimasi jarak dari titik akhir atau nilai heuristik,
dan fungsi f yang merupakan akumulasi atau hasil penjumlahan dari fungsi g dan fungsi h. Nah, fungsi f inilah yang nantinya dilakukan untuk memilih rute yang tercepat, di mana bila fungsi f semakin kecil, rute tersebut menunjukkan semakin cepat sampai tujuan destinasi. Yang mana bila fungsi f semakin kecil nilainya, maka rute yang memiliki fungsi f dengan nilai kecil tersebut merupakan rute yang tercepat untuk mencapai destinasi. Nah, untuk menghitung nilai heuristik, selayaknya menghitung sisi miring pada segitiga, yakni menggunakan Pitagoras. Seperti yang saya jelaskan pada graf di awal tadi, sisi miring yang dimaksud pada graf ini ialah diagonalnya. Sehingga rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Yang mana, bila pada segitiga, C itu merupakan sisi miring, sedangkan pada graf, sisi miringnya itu ialah fungsi G dan juga fungsi H. Sedangkan untuk A-nya merupakan alas pada segitiga, dan pada graf itu ialah kotak-kotak yang horizontal. Sedangkan untuk B-nya pada segitiga itu ialah tinggi, namun pada graf, B itu merupakan kotak-kotak yang vertikal. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Di sini terdapat graf seperti ini. Nah, titik awalnya itu kotak kuning ini, kemudian titik akhirnya kotak hijau ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mencapai kotak hijau dengan cepat? Bila secara sekilas, tentu kita dapat menemukannya yakni dengan langsung lurus saja melalui diagonal ini. Namun pada komputer, dia memerlukan algoritma, yaitu algoritma A* ini untuk mencapai titik akhir tersebut dengan cepat. Kemudian untuk prosesnya, mari saya jelaskan menggunakan Excel. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini menggunakan 3 fungsi, yaitu fungsi G, fungsi H, dan fungsi F. Dimana untuk mencari nilai dari fungsi G dan fungsi H, kita menggunakan rumus Pitagoras. Dan nantinya, dalam setiap kotak akan tertulis seperti ini. Di sini ada nilai untuk fungsi G, menggunakan formula SQRT. Di sini ada nilai fungsi H juga menggunakan formula SQRT. Dan untuk nilai fungsi F ditaruh di tengah-tengah, yang nantinya menggunakan formula sum, yaitu G dengan H. Lalu pada setiap kotak ini sudah saya berikan formula, sehingga nantinya untuk memudahkan dalam prosesnya. Nah, kita mulai dari titik awal ini. Kita tampilkan dulu setiap kotak yang ada di sekitar titik awal. Bila diperhatikan di sini ada kotak yang satu langkah, entah secara vertikal ataupun horizontal, dan ada kotak yang secara serong. Maka kita harus melangkah, yakni dengan menggabungkan vertikal dengan horizontal, ataupun sebaliknya, seperti ini. 1 kali horizontal dan 1 kali vertikal untuk mencapai kotak di pojok kanan atas. Nah, langsung saja kita mulai dari nilai awal, yaitu G. Maka nilai awalnya adalah SQRT 1 kali horizontal dan 1 kali vertikal. Kemudian untuk nilai fungsi H-nya, yaitu dari titik akhir 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali horizontal, maka 5 pangkat 5 yaitu 25. Dan 1, 2, 3. Ditambah dengan 3 kali vertikal, yang mana 3 pangkat 3 adalah 9. Maka 25 ditambah 9, didapatkanlah hasil ini. Dan fungsi F-nya didapatkan dari penjumlahan antara 1,4 dengan 5,8. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk setiap kotak yang serong.
Nah, telah didapatkan untuk kotak yang secara serong. Lalu mari kita lanjutkan untuk kotak yang secara satu langkah, baik vertikal ataupun horizontal. Maka lebih gampang, yakni hanya perlu memasukkan 1. Karena kotak ini nilai untuk horizontalnya tidak ada, hanya perlu 1 langkah vertikal, maka tidak perlu kita menulis ditambah 0. Lalu untuk nilai dari fungsi H atau heuristiknya sama seperti sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka 4 kali horizontal, maka 4 pangkat 2 yaitu 16 ditambah dengan 1, 2, 3. 3 kali vertikal yakni 3 pangkat 2 yaitu 9. Dan lakukan yang sama untuk kotak yang 1 langkah dari titik awal yang lainnya. Dan ini sudah didapatkan nilai dari kotak-kotak di sekitar titik awal. Kemudian, bila kita perhatikan, di sini setiap kotak yang serong nilainya adalah 1,4 dan setiap kotak yang hanya 1 langkah nilainya 1,0. Maka hal ini dapat kita manfaatkan pada tahap selanjutnya. Lalu dari sini kita menentukan kotak yang memiliki nilai fungsi f terkecil, yaitu kotak ini. Kita tandai dulu. Nah, dari kotak ini, kita cek kembali nilai dari kotak-kotak yang ada di sekitarnya. Seperti tadi, tampilkan dulu. Nah, kita mulai dari kotak yang serong. Untuk mencari nilai G-nya, kita tidak perlu menggunakan SGRT lagi, melainkan menggunakan sum, yaitu sum dengan titik sebelumnya yaitu 1,4. Nah, karena ini serong, maka dia dijumlahkan dengan 1,4 seperti yang saya katakan tadi. Lalu untuk fungsi H-nya seperti sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 16 ditambah 1, 2, 4. Dan lakukan hal seperti ini juga pada kotak sekitar, yakni kotak yang serong. Nah, sudah kita dapatkan kotak-kotak yang serong. Ini tidak ya, karena merupakan titik sebelumnya. Lalu kita lanjutkan dengan kotak-kotak yang 1 langkah dari titik ini, yakni dari ini. Nah, untuk sumnya, maka kita menjumlahkan ini dengan 1, karena hanya 1 langkah, seperti pola ini. Untuk mencari nilai fungsi H-nya sama, yaitu SGRT. Nah, sudah kita dapatkan nilai-nilai kotak di sekitarnya. Nah, di sini kita pilih kembali kotak yang memiliki nilai dari fungsi f terendah, yaitu kotak ini. Kita beri tanda. Dan kita lakukan langkah seperti sebelumnya untuk mencari nilai-nilai di sekitar kotak ini.
Kemudian kita dapatkan nilai untuk setiap kotak yang ada di sekitarnya sebagai berikut. Nah, dari sini kita pilih kembali kotak yang memiliki nilai fungsi f terkecil, yaitu kotak ini. Nah, setelah sampai di kotak ini, kita pun hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai titik akhir. Dan ketika kita langsung ke sini, maka untuk nilai yang di sini itu nantinya ini ditambah 1,4. Dan karena sudah sampai di tujuan, maka nilai untuk fungsi h atau heuristiknya adalah 0. Dan ini kita sum. Didapatkanlah seperti ini, yakni dari titik awal untuk mencapai titik akhir, kita hanya perlu melalui 3 kotak secara diagonal. Dan penentuan 3 kotak ini berdasarkan nilai-nilai dari fungsi f yang dimiliki oleh setiap kotak, di mana bila semakin kecil, maka kotak tersebut akan memiliki jarak yang lebih cepat untuk sampai ke destinasi. Maka dari itu 3 kotak inilah yang dipilih. Nah, sudah selesai untuk contoh kasus yang ini, di mana contoh kasus tersebut merupakan tanpa hambatan atau obstacle. Lalu, bagaimana bila pada graf ini kita menemukan atau menambahkan obstacle? Seperti ini, saya menambahkan obstacle untuk menghalangi atau untuk memberi hambatan dalam mencapai titik akhir. Untuk prosesnya, mari saya jelaskan kembali menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah buatkan graf yang memiliki obstacle seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada obstacle yang menghalangi untuk mencapai titik akhir dari titik awal yang sama seperti sebelumnya. Hanya ditambahkan obstacle. Nah, mari kita awali dengan mencari nilai kotak di sekitar titik awal seperti sebelumnya. Nah, di sini saya akan menampilkan nilai-nilainya yang sebelumnya sudah saya cari. Didapatkan sebagai berikut. Seperti sebelum-sebelumnya, maka kotak yang dipilih ialah kotak dengan nilai fungsi f terkecil, yaitu ini. Kita berikan warna. Kemudian akan dicari lagi nilai-nilai di sekitar kotak ini, seperti sebelumnya. Kemudian untuk nilai fungsi G dan fungsi H seperti sebelumnya. Nah, di sini sudah didapatkan nilai dari sekitar kotak ini. Kemudian kita cari kotak yang memiliki nilai fungsi f terkecil, yaitu kotak ini. Maka kita beri tanda. Nah, pada kotak ini kita kembali mencari nilai-nilai di sekitar kotaknya. Namun sebelum kita mencari nilai di sekitar kotaknya, mari saya copy dulu graf ini untuk nantinya kita bandingkan dengan hasil lain.
Nah, mari kita lanjutkan untuk mencari nilai di sekitar kotak ini. Nah, di sini sudah didapatkan. Dari kotak sekitar ini, nilai terkecilnya berada pada kotak ini. Kotak di sebelah kirinya. Maka kita beri tanda. Lalu kembali kita cari nilai di sekitar kotak yang memiliki nilai fungsi 6,1 ini. Dan dapatkanlah nilai-nilai dari kotak ini sebagai berikut. Dan kembali kita mencari nilai kotak yang memiliki nilai fungsi f terendah, yaitu kotak ini. Dan kita beri tanda. Kemudian kembali kita mencari nilai-nilai di sekitar kotak ini. Seperti cara sebelumnya. Dan didapatkanlah nilai-nilai dari sekitar kotak ini sebagai berikut. Maka kembali dipilih untuk kotak yang memiliki nilai fungsi f terendah, yaitu kotak ini. Nah, ketika sampai di sini, ini menunjukkan sudah sampai pada titik akhir. Dan bila diteruskan ke titik akhir, maka untuk nilai heuristik pada titik akhir adalah 0. Sedangkan untuk nilai fungsi G-nya, ini ditambah 1,4. Kemudian disum untuk fungsi F. Dan didapatkan seperti ini. Di mana untuk mencapai titik awal hingga titik akhir dengan adanya hambatan itu melalui 5 kotak, yaitu 1 kotak serong, kemudian 3 kotak secara horizontal, dan 1 lagi kotak serong pada saat sebelum sampai di titik akhir. Nah, di sini melalui 5 kotak. Yang merupakan jarak terpendek untuk mencapai titik akhir. Nah, tadi saya ada mengcopy graf ini sebelum selesai. Maksud saya untuk mengcopy graf tersebut ialah membandingkan. Dikarenakan kita juga dapat melalui 5 kotak, namun jalurnya tidak seperti ini. Nah, mari kita coba. Nah, pada keadaan di sini,
kita sebenarnya bisa memilih untuk ke sini terlebih dahulu, baru kemudian ke sini. Ini kita hapus dulu warnanya. Nah, ke sini dulu, kemudian baru ke sini dan ujung-ujungnya kita bertemu pada jalur yang sama yaitu di sini. Mari kita coba ya. Nah, karena kita menandai yang ini, maka kita cari nilai kotak sekitarnya. Dan didapatkanlah nilai-nilai dari kotak tersebut sebagai berikut. Dan di sini kembali dipilih yang mana kotak dengan nilai fungsi terkecil akan dipilih untuk melangkah berikutnya, yaitu kotak ini. Kita beri tanda. Nah, kembali kita cari nilai kotak di sekitar kotak ini seperti sebelumnya. Nah, di sini kita coba apakah nantinya akan sama hasilnya dengan ini. Kita coba ya. Nah, dari nilai di sekitar kotak ini, didapatkanlah seperti ini. Dan kita pilih kotak dengan nilai fungsi f terkecil, yaitu ini. Kita beri tanda. Lalu kita kembali lanjutkan untuk mencari nilai kotak di sekitar kotak yang terakhir ini. Dan setelah dilakukan pencarian, didapatkanlah nilai seperti ini dan kita pilih kotak yang memiliki nilai fungsi f terkecil, yaitu kotak ini. Kemudian kita tandai. Nah, saat sampai di sini tinggal satu langkah lagi dan kita sudah tiba di titik akhir. Bila kita teruskan ke titik akhir, nantinya seperti tadi, untuk nilai H pada titik akhir akan bernilai 0 karena sudah sampai. Kemudian untuk jarak titik awal atau fungsi G-nya, dan untuk nilai fungsi F-nya, dengan demikian percobaan untuk graf yang ini sudah selesai. Di mana di sini kita akan membandingkan sekarang dengan graf sebelumnya. Nah, jadi pada kedua graf ini sama-sama melalui 5 kotak. Di mana pada graf yang pertama selesai tadi, ada 1 kali serong, kemudian 3 kali horizontal, dan 1 kali serong di terakhir. Lalu, pada graf yang kedua,
ada satu kali serong, kemudian satu horizontal, kemudian serong lagi, kemudian horizontal lagi, dan serong lagi, baru sampai titik terakhir. Nah, di sini kita bandingkan nilai-nilai yang didapatkan, di mana dari keadaan pada saat di pertemuan di kotak yang sama, yaitu kotak 6,1 ini. Nilainya sama, 6,1, kemudian di bawahnya juga sama, dan pada kotak 6,8 juga sama ya, nilai untuk fungsi f-nya. Kotak bawahnya juga sama, demikian juga pada kotak terakhir 7,6 sama, dan juga pada kotak-kotak lain. Nah, jadi untuk nyampai titik akhir tidak hanya melalui rute ini, melainkan juga dapat melalui rute ini. Namun, rute yang dipilih adalah rute pada graf pertama, dikarenakan pada saat perbandingan di sini tadi, nilai kotak, yakni kotak yang ini yang sebelumnya dipilih itu lebih kecil daripada kotak 6,0. Maka yang dipilih adalah serong setelah serong pertama, yakni ini. Ini yang dipilih. Kemudian baru dilanjutkan ke kotak 0,1. Sedangkan pada graf ini, dia tidak dipilih dikarenakan tadi ini nilainya lebih besar daripada kotak ini. Walaupun sama-sama menggunakan 5 kotak untuk sampai ke titik akhir. Nah, inilah alasan mengapa algoritma A* dikatakan komplit, karena dia mampu membandingkan jarak yang sangat detil. Begitupun bila ada rute lain seperti dari sini ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini, sama-sama menggunakan 5 kotak. Namun tidak menggunakan rute ini dikarenakan saat pemilihan kondisi di pertama, ini nilainya lebih besar daripada ini. Lalu ada juga rute lain dengan 5 kotak, yaitu dari sini ke sini, 5 kotak juga ya. Namun tidak dilakukan ke sana dikarenakan saat kondisi di awal tadi di sini, ketika penentuan masih di sini, ini nilainya besar dan ini lebih kecil. Maka yang dipilih adalah ke sini, dan rute yang dipakai adalah pada graf ini. Baik, demikian untuk penjelasan mengenai proses pada graf yang ada obstacle menggunakan algoritma A*-nya. Lalu, adapun untuk materi ini saya sampaikan berdasarkan yang saya dapatkan ketika dipaparkan oleh dosen saya saat kuliah, dan beberapa materi lain yang saya cantumkan pada referensi di akhir video. Nah, sekian video penjelasan mengenai algoritma A* yang merupakan salah satu pathfinding algorithm. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan kata saat video penjelasan tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan terima kasih.